Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianda Rudolf Abdi Tambun, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ekonomi manajerial dan manajemen koperasi. Pokok pembahasan di dalam materi ekonomi manajerial. Yang pertama ada pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga tujuan, dan yang keempat contoh. Pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perusahaan dan organisasi mengelola sumber daya, termasuk modal, tenaga kerja, dan teknologi, untuk mencapai tujuan dan sasaran mereka. Ekonomi manajerial juga mempelajari bagaimana perusahaan dan organisasi mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi, serta memahami dinamika pasar dan industri. Selanjutnya, fungsi ekonomi manajerial. Yang pertama, pengelolaan finansial, yaitu adalah bisa mengelola keuangan dengan efektif dan tepat, sehingga suatu instansi atau perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar-besarnya. Yang kedua, mempermudah penyelesaian masalah, yaitu adalah untuk membantu pemimpin memecahkan berbagai masalah. Dengan memperbaharui ekosistem bisnis, tentunya akan membuat perusahaan menemukan berbagai permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, metode evaluasi, yaitu dapat digunakan sebagai sebuah evaluasi untuk mengubah aturan bisnis lama menjadi aturan bisnis baru. Dan hal ini sangat berguna ketika pemimpin sebuah perusahaan berganti. Yang keempat, memperbaiki pengambilan keputusan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ekonomi manajerial juga berperan dalam upaya pengambilan keputusan. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh manajemen, sebab pihaknya perlu mempertimbangkan dari berbagai aspek dan analisis. Wawasan administratif luas memungkinkan manajer perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang terakhir, mengenalkan ekosistem bisnis dengan lebih dekat. Hal ini karena pengetahuan ini berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Tentu saja, untuk mengambil keputusan membutuhkan analisis bisnis yang akurat. Maka dari itu, manajemen akan lebih kenal dengan ekosistem bisnis dan dapat mengikuti perkembangan pasar untuk kedepannya. Selanjutnya lagi, tujuan ekonomi manajerial. Yang pertama, identifikasi cara. Hal ini berarti bahwa ekonomi manajerial membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan dengan cara yang paling efisien. Yang kedua, identifikasi strategi. Hal ini berarti bahwa ekonomi manajerial membantu manajemen dalam menentukan harga dan jumlah produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam jangka pendek, sambil mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti permintaan pasar dan biaya produksi. Yang ketiga, menetapkan alokasi sumber daya. Hal ini berarti bahwa ekonomi manajerial membantu manajemen dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja, modal, dan peralatan, secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Yang terakhir, identifikasi masalah dan kelemahan. Hal ini berarti bahwa ekonomi manajerial dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi masalah dan kelemahan di dalam perusahaan, serta menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pokok pembahasan terakhir yaitu contoh penerapan ekonomi manajerial. Yang pertama, dalam analisis biaya. Manajer dapat menggunakan teori biaya untuk memahami bagaimana biaya yang terkait dengan keputusan bisnis akan berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi. Yang kedua, dalam analisis keuntungan. Manajer dapat menggunakan teori keuntungan untuk memahami bagaimana keuntungan yang diharapkan akan berubah
seiring dengan perubahan harga dan biaya. Yang ketiga, dalam analisis harga. Manajer dapat menggunakan teori harga untuk menentukan harga yang tepat untuk suatu produk atau jasa dengan memahami bagaimana harga akan berubah seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran. Yang keempat, dalam analisis pasar. Manajer dapat menggunakan teori pasar untuk memahami struktur pasar dan faktor-faktor seperti persaingan, permintaan, dan penawaran yang mempengaruhi harga dan keuntungan. Terakhir, dalam analisis sumber daya. Manajer dapat menggunakan teori sumber daya untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dengan memahami bagaimana sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan bisnis. Pokok pembahasan materi manajemen koperasi. Yang pertama, pengertian, yang kedua, fungsi, yang ketiga, aspek, dan yang keempat, proses. Pengertian manajemen koperasi. Manajemen koperasi adalah sebuah proses yang mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sebuah koperasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya finansial. Proses ini meliputi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengujian. Manajemen koperasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh koperasi digunakan dengan efisien dan efektif. Selanjutnya, fungsi manajemen koperasi. Yang pertama, mengkoordinasikan sumber daya. Manajemen koperasi memiliki tugas untuk mengkoordinasikan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan informasi. Manajemen koperasi harus memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan koperasi. Yang kedua, menyusun tujuan strategis. Manajemen koperasi harus menyusun tujuan strategis untuk koperasi. Tujuan strategis ini harus memastikan bahwa koperasi berhasil meningkatkan kegiatan operasionalnya dan memberikan layanan yang efektif kepada anggotanya. Yang ketiga, mengatur aset. Manajemen koperasi memiliki tugas untuk mengatur aset koperasi. Ini berarti bahwa manajemen koperasi harus mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh koperasi dan menentukan bagaimana aset tersebut akan digunakan untuk mencapai tujuan koperasi. Yang keempat, mengevaluasi kinerja. Manajemen koperasi juga memiliki tugas untuk mengevaluasi kinerja koperasi. Mereka harus memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja juga digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan koperasi. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja koperasi. Selanjutnya, aspek dalam manajemen koperasi. Yang pertama, aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan dalam manajemen koperasi meliputi struktur organisasi, lingkup operasional, pembagian kewenangan, peraturan organisasi, sistem penggajian, dan lain-lain. Kedua, aspek pemasaran. Aspek pemasaran dalam manajemen koperasi mencakup strategi pemasaran, anggaran pemasaran, perencanaan promosi, dan pengembangan produk. Strategi pemasaran koperasi harus dikembangkan untuk menarik dan mempertahankan anggota baru. Dan yang ketiga, aspek keuangan. Aspek keuangan dalam manajemen koperasi meliputi anggaran pendapatan, pengeluaran, perencanaan anggaran, pengawasan keuangan, pengembangan investasi, dan perlindungan aset. Pokok pembahasan terakhir, proses dalam manajemen koperasi. Yang pertama, perencanaan. Proses perencanaan merupakan proses yang paling awal dan penting dalam manajemen koperasi. Di dalam proses ini, para anggota dan pengurus koperasi menentukan tujuan dan strategi jangka panjang dan jangka pendek yang dapat dicapai. Yang kedua, pengorganisasian. Proses pengorganisasian adalah proses menyusun struktur organisasi untuk mencapai tujuan koperasi.
Ketiga, actuating. Proses actuating merupakan proses yang bertujuan untuk menggerakkan anggota dan pengurus koperasi untuk berperilaku secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan koperasi. Yang keempat, leadership. Proses leadership bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan anggota dan pengurus koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Dan terakhir, pengawasan. Proses pengawasan adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan koperasi telah dicapai. Sekian penjelasan saya mengenai materi ekonomi manajerial dan manajemen koperasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.